Anita Apriliana dari program studi biologi NIM 41202167. Saat ini perubahan iklim menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia. Dalam COP26, pada pidato Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia masih mengalami masalah pada emisi gas rumah kaca dan masih menjadi 10 besar negara penyumbang emisi gas rumah kaca tertinggi di dunia. Tindakan seperti penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan dalam jangka waktu yang panjang ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menjadi salah satu penyebab mengapa perubahan iklim terus terjadi. Tindakan penggunaan alat elektronik, alat rumah tangga secara berlebihan tanpa adanya batasan menyebabkan lapisan ozon semakin menipis sehingga perubahan iklim dapat terjadi. Tindakan besar seperti eksploitasi hutan secara besar-besaran, penebangan liar, dan pengalihfungsian hutan menjadi lahan pertanian dan industri juga menjadi penyebab mengapa perubahan iklim terus terjadi. Banyak dampak yang timbul akibat perubahan iklim tersebut, seperti contohnya adanya banjir dan kekeringan. Pada satu daerah akan mengalami banjir secara terus-menerus, namun pada satu daerah mengalami kekeringan secara terus-menerus akibat dari perubahan iklim tersebut. Akibatnya pada sektor pertanian, akan ada daerah yang mengalami gagal panen akibat dari kedua bencana alam tersebut. Pada sektor cuaca, dari tahun ke tahun cuaca ekstrem dan gelombang panas akan terus terjadi. Hal ini sudah disampaikan oleh analis BBC Robert Harabin yang mengatakan bahwa gelombang panas dan cuaca ekstrim akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya perubahan iklim yang terjadi di dunia. Pada sektor kesehatan, banyak orang yang akan mengalami penurunan kualitas kesehatan akibat dari adanya penurunan kualitas air akibat dari kontaminasi yang disebabkan oleh perubahan iklim yang terjadi dari tahun ke tahun. Banyak anak akan mengalami gizi buruk ataupun mengalami masalah kesehatan lainnya. Pada sektor kenaikan muka air laut, akan ada daerah yang mengalami dampak perubahan iklim pada sektor kenaikan muka air laut, seperti yang telah dialami oleh negara Kepulauan Tuvalu yang disampaikan oleh Menlu Tuvalu dalam COP26. Menlu Tuvalu mengatakan bahwa negara kepulauan yang merasakan dampak dari perubahan iklim tersebut dengan semakin meningkatnya muka air laut pada daerahnya tersebut. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, upaya untuk mengatasi perubahan iklim diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatakan bahwa ada beberapa cara yang telah dilakukan oleh negara untuk mengatasi atau mengurangi perubahan iklim tersebut, seperti dengan mitigasi, proklim, adaptasi, dan REDD+. Negara kita juga sudah mampu untuk mengurangi tingkat kebakaran hutan mencapai 82%, merelokasi hutan mangrove dan lahan kritis sehingga dapat digunakan kembali. Kita juga dapat berpartisipasi di dalamnya dengan menggunakan energi secukupnya, sebagai contoh menggunakan alat elektronik, alat komunikasi, dan alat penerangan pada waktu tertentu saja. Kita juga bisa menyediakan lahan terbuka hijau pada daerah tempat tinggal kita. Namun, dalam melakukan upaya tersebut, ada beberapa hambatan yang dialami oleh negara kita. Pada dalam kebijakan, banyak penyelewengan kewenangan yang menyebabkan upaya tersebut belum semuanya terrealisasikan, seperti adanya korupsi dana dan suap oleh oknum tertentu sehingga upaya-upaya tersebut belum dapat terrealisasikan. Hukuman yang dirasa belum membuat para oknum tertentu jera juga menjadi penyebab mengapa upaya tersebut belum terwujud seluruhnya. Edukasi masyarakat yang masih perlu dikembangkan mengenai isu perubahan iklim di Indonesia juga masih menjadi pekerjaan besar bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.